Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya ya. Di awal tahun baru ini, tahun baru, semangat baru ya teman-teman. Kembali lagi kita di channel Beringas Media, channel yang akan membahas beberapa isu sepak bola, khususnya timnas Indonesia maupun mancanegara. Oke, kali ini kita nggak usah di awal tahun ini kita mengawali sesuatu yang lagi naik, yaitu bursa transfer. Dan kita kalau ngomongin bursa transfer yang di dalam sepak bola itu teramat banyak, kita sekarang ini paling fokus 1-2 orang ya, yang timnas Indonesia dulu. Nah, yang kita lihat dari akhir tahun sampai sekarang yang agak positif itu adalah pemain kita, the one and only El Capitano J. Itzes. Kita bakal membahas itu semua teman-teman. Saya nggak sendiri, saya ditemenin sama Aldi. Halo. Aldi. Ya bang. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, gimana di tahun baru? Aman? Aman bang. Kita ketemu lagi bang ya. Terakhir kita kapan? Iya, kemarin berapa minggu yang lalu. Oh iya. Nah. Di dalam kita bang ya kemarin ya. Iya, nih kita suasana baru nih. Iya enak nih. Biar adem, suasana mendung. Sore-sore gini ditemenin kopi. Ya. Enak nih. Enak kan? Ya teman-teman juga kalau mau nonton ini sekalian ngopi sambil ngapain, nyantai. Kita bahas santai-santai aja. Lanjut, nggak usah banyak basa-basi. J. Itzes. Kita prolog dulu. J. Itzes adalah sosok pemain timnas Indonesia yang menurut gue berkarisma. Kenapa berkarisma? Dia dari sisi kepemimpinan, dari sisi cara main, solidnya dia di pertahanan, itu menurut gue keren banget. Tampangnya juga sih tampang. Hah? Gimana? Tampang. Oh iya, tampang pasti. Badan tinggi. Tampang oke. Khususnya di permainannya solid. Iya. Beberapa waktu terakhir, pas waktu dia main di Liga Serie A, melawan Juve, keren. Yang terakhir kemarin lawan Napoli. Juga oke, maksudnya walaupun kalah ya tapi ada di situ mainnya dia tuh, pertahanannya dia kuat ya. Napoli peringkat 2 juga ya. Iya sih, Napoli peringkat 2. Bisa Venezia di papan bawah. Mereka 1 dari apa? Dari bawah tapi. Iya. Ya tapi nggak apa-apa lah, walaupun kayak gitu tetap nih kapten kita nih banyak dilirik oleh klub-klub mancanegara. Di Liga Italia dilirik, di Liga Spanyol katanya juga menurut rumor dilirik juga. Nah, so kita mau ngebahas dari ini dulu teman-teman. Nah, J. Itzes itu berawal dari, ya kita tahu semua ya, kita pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. PSSI melakukan program namanya naturalisasi. Bang J ini bisa dibilang kita beruntung dapat Bang J. Kalau menurut lo, kita pas waktu di tahun 2024 kedatangan sosok J. Itzes, menurut pandangan lo gimana? Dia ini kan ya sebelum dia yang pertama kan Jordi Amat ya. Iya, udah lama tuh. Jordi Amat dulu. Sama barengannya sama Sandi. Terus lebih jauh lagi lah Elkan. Ya, Elkan. Nah, itu sih kayak masih apa ya? Oke lah, masih sejajar aja gitu. Cuman kedatangan J. Itzes, dia langsung nggak dikasih kapten dulu, Bang. Iya, emang. Belum. Kan dulu kan kapten kita the one and only Asnawi kan gitu. Kalau misalkan Jordi naik, Jordi. Nah, itu saya nggak tahu juga tuh. Gue Bang, pas dia jadi kapten itu tuh, gitu Bang. Emang karena dia emang gimana Bang ya? Emang dikasih kapten itu emang dia udah gara-gara pernah main di Belanda gitu apa? Ya, kalau menurut gue sih pandangannya tetap kapten gitu. Karena sosok leadershipnya dia sih. Oh, leader ya? Leader karena memang pemimpin itu, dia apalagi pemimpin di lapangan, teman-teman. Ketika kita tahu, ketika ada sosok pemain yang bisa mengkomandoi teman-temannya itu bersebelas di lapangan, nah di situ terlihat ketenangannya, kemudian
cara mendeliver taktik ke Taktiknya, teman-temannya benernya, ya, gitu. Jadi itu berpengaruh juga, karakternya dia Karakter. juga orang yang apa namanya tidak Inilah apa sih nama gampang putus asa, ya, nggak gampang marah, nggak berjuang gampang ya, ini, pejuang terus berjuangnya. gitu. Kalau menurut gue sih di situ bukan apa karena keunggulannya. bukan karena ini berarti bukan karena dia pemain di Itali gitu Serie A terus Oh, dilirik wah ini harus jadi kapten nih karena pemain dari luar. kalau gue sih nggak juga. Ya banyak pemain yang bagus. Ya kayak contoh ya misalkan kayak ya di timnas deh. Misalkan si yang jam terbangnya lumayan ya Messi juga. Sama Silgar tuh Ya, ya. tapi kan masih baru sekali jadi belum ketahuan. Terus kalau misalnya kayak yang sering main deh Marcelino. Marcelino dah tuh Marcelino kan walaupun permainannya bagus, tapi dia bisa nggak apa namanya mengayomi atau memimpin betul. teman-temannya di lapangan gitu. Nah, JICS ini yang santer di media sosial atau di berita-berita, dia santer ingin dilirik dan ingin direkrut sama tim Itali. Tim Itali itu ada yang berminat tuh Torino. Bologna kalau nggak salah, satu lagi Monza. Kalau menurut lo cocokan kemana sih Jay? Ke Torino bang, karena ini bang, kan dia dulu masih umur bocah kali ya, pas bocah nih. Dia di PSV ya, PSV ya, akademinya tuh. Ya. Itu dia emang ke pas di Belanda PSV itu emang dia ditaruh SB kan, emang ke tengah kan. Nah dia tuh lari ke Itali masalah ya, langsung berani kan. Nah iya sih. Lari ke Itali. Dia pengen. Ya mungkin gitu sih. Jadi ini kalau yang gue tahu ya, apa namanya riwayatnya dia kan dari PSV itu akademinya. Kemudian pertama kali, ini tolong koreksi aja teman-teman kalau emang ada salah ya mohon maaf. Jadi lo debut pertama profesionalnya itu di Go Ahead Eagles. Iya, Go Ahead Eagles ya betul. Go Ahead Eagles. Baru dia naik ke seri B, direkrut sama Venezia. Iya. Kalau menurut gue sih gitu. Dan beberapa omongannya JICS juga waktu diwawancarain sama ada salah satu YouTube channel Yusa ya? Itu kenapa datang ke Liga Italia ya karena ya disinilah tempat yang tepat buat sebagai SBK, sebagai pemain bawah. Italia emang SBK mulu dia. Italia akademinya emang di kuat SBK ya? Gue kurang tahu deh. Saya juga baca sih. Mungkin ya. Italia emang di sebelumnya mungkin emang dari awal langsung ditempatin di back atau di tengah. Gue juga kurang tahu beritanya. Di katanya orang sih emang di Italia itu SBK itu akademinya itu kuat-kuat. Makanya dia lari ke situ. Benar. Ya, gue sih berani. Emang sih terkenal dari dulu tuh Italia sebagai liga yang kuat akan defender. Filosofi Italia juga adalah defensive football. Jadi back-backnya tahu sendiri lah, legend. Di Italia itu nggak jauh dari S-back. Ya Paolo Maldini, Alessandro Nesta, kemudian ada Chiellini kemudian ada banyak dah teman-teman bisa sebutin mungkin aja. Bang Jai mau apa? Mau bikin ikut kayak begitu kali? Iya. Karena memang di Liga Italia itu dari dulu terkenalnya dari zaman kita dulu masih kecil kita ngelihat Liga Italia itu emang back Italia itu tangguh. Gitu. Apalagi di PS ya kita main. Di PS tuh. Enak banget kalau kita main pakai misalkan pakai Jupe, pakai Milan, kan kuat Maldini apalagi tuh. Ability-nya 98 itu. Gila. Ability-nya itu. Tadi ya lupa ya. Tapi kalau aja sekarang mungkin ability berapa tuh kalau kita itu? Ya, semoga lah ya di Serie A dia bisa punya pengalaman, dia punya lawan-lawan yang tangguh, lawan-lawan kelas internasional. Banyak pemain-pemain timnas luar negeri, Eropa, Amerika Latin itu pada mainnya di Liga Italia. Ya kayak contoh lah banyak lah pemain Argentina, pemain Brazil dari dulu
nggak jauh-jauh mainnya, kalau nggak Liga Italia ya Liga Inggris, Inggris. kemudian Liga Inggris, Spanyol. Spanyol. Liga Italia kalau dari dulu kita runut lagi Mm-mm. tahun 90-an, kiblatnya sepak bola tuh yang paling populer waktu itu ya Liga Italia. Itali. Pemain-pemain hebatnya itu ada di sana. Ronaldo, Botak, Berbotak ya Itali. ada apa namanya Zidane, dulu Zidane. Zidane di Juve. Mm-mm. Terus Batistuta, Argentina tuh favorit gue Del Piero tuh buat Del Piero. Itali semua emang. Wah, Italia semua ada. Itali semua ada, kita bintang-bintang dulu bintang-bintang tuh. Itali semua. Iya. Nah, oke guys, lanjut balik lagi ke JICS. JICS ini kita berharap dengan performanya di Liga Italia yang bagus, kita juga berharap dapat dia mendapatkan kesempatan bermain atau pengalaman di klub yang lebih bagus lagi. Ya kalau menurut gue, kalau gue pribadi, gue pengennya dia stay di Liga Italia, cuman pindahnya ke klub yang lebih atas lah. Atas lah ya. Ya syukur-syukur dapat lirikan dari raksasa Italia, ya, Milan, Juve, Waduh. Inter, Napoli. Wah tuh jauh itu jauh. Nah, iya, tapi gitu siapa yang tahu Siapa kan? tahu sih. Bisa aja kan, namanya juga pemain reguler di Italia, bisa aja dilirik. Tapi bang kalau misalkan tetap di Venezia nih, Hmm. Venezia ini kan urutannya ke 19 ya. Iya kok nggak salah, Gara-gara 18, 19. 19 karena kemarin dia seri itu lawan Juve kan. Hmm. Nah, enggak nih kalau misalkan benar stay di Venezia nih. Hmm. Benar stay Venezia nih. Hmm. Terus naik terus sampai zona merahnya aman tuh. Hmm. Berkat Bang Jai itu. Hmm. Itu bakalan gimana tuh ya? Nah itu ya nanti ya itu tadi kita nggak tahu, Iya, tergantung makanya. performanya. Ya pasti, Tapi yang pasti kan klub-klub itu udah ada, bahkan di berita gue denger tuh di medianya Italia tuh udah ada beberapa klub yang ngirim scouting buat ngelirik atau buat ngamatin si sobat Bang Jai. Bang Jai. Iya betul. Jadi ya gitu tadi, Bang Jai itu selama dia menjaga performa, selama dia menjaga kebugaran, pemain inti dan main terus 90 menit, nggak mungkin ketika dia performanya bagus nggak dilirik. Cuman balik lagi ke klubnya mau lepas apa enggak kan gitu. Kalau menurut gue ya selama Venezia nggak degradasi, nggak balik lagi ke Serie B, ya kalau emang klubnya mau mempertahankan tapi tetap di Serie A ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan dianya udah degradasi klubnya, misalkan si Venezia nih klubnya terdegradasi, ya kita harus memikirkan juga, JICS juga harus memikirkan juga gimana caranya untuk menambah pengalamannya dia di klub yang lebih tinggi lagi, di kasta yang tertinggi. Syukur gitu. Napoli bang. Iya syukur-syukur ya empat besar lah. Besar itu dia. Napoli boleh, Inter lah, Inter, Milan. Apalagi kalau udah ada Milan kan, kalau di Milan waduh, kan ada Tijani, Renders. Aduh, yang dia nggak mau ke Indonesia. Nah, bisa aja ya. Ntar di kulik-kulik lah ya. Keren itu, nanti bisa kan nama Indonesia jadi mendunia nih. Itu Indonesia berkat 2 orang itu ntar. Bisa aja. Syukur-syukur bang ya. Ntar dilirik di pemain-pemain lain, kira-kira Indonesia berarti ada potensinya banyak nih. Iya, pemain-pemainnya banyak yang bagus nih. Bisa aja kan. Bisa aja tuh gara-gara 2 orang. Gara-gara 2 orang itu. Kenapa kita ngomongin Jay? Karena nggak lepas dari performanya dia. Karena itu tadi, teman-teman bisa tahu sendiri. Kalau misalkan pemain yang selalu bermain tim inti, cederanya jarang, ya itu jadi poin plus. Poin plus, apalagi berkontribusi dalam permainan timnya. Nah itu bisa jadi JICS itu bisa jadi incaran. Mungkin di bursa transfer kali ini mungkin siapa yang tahu, bisa aja dia ditawarin kontrak. Bener nggak ya? Bener-bener. Ya tapi kita harapannya itu tadi ya, mudah-mudahan JICS lebih berkembang lagi, nanti bisa dilirik, bahkan bisa ditawari kontrak oleh klub lain. Tapi kalau sementara ini di Venezia nggak masalah juga, karena ya Venezia mainnya di kasta tertinggi. Tapi gue kagum aja bang. Kemarin yang lawan Napoli tuh, dia tuh bisa loh sayang lawan Lukaku. Iya. Bener-bener nggak tahu, mungkin pelatihnya kali ya yang nyuruh nempel dia, apa emang strateginya gimana gitu. Iya sih Lukaku, pasti. Lukaku itu bener, udah duelnya berdua tuh
Kedua duel di menit ke-8 kalau nggak salah tuh. Jadi pertama Jai ini kan lari tuh. Lukaku nyeprin. Ditutup sama Jai, Bang Jai nih. Iya. Nah, Lukaku pas menit ke-12 apa ya? Menit ke-12 atau menit ke-13 nih. Iya. Nah, Lukaku nggak mau kalah juga ini, si Lukaku ini nih. Bener-bener apa ya? Wah, keren Kayaknya banget. lah Lukaku dari striker, dia udah Iya, orang udah tahu lah. terkenal lah dia lah ya. Kapasitasnya Terkenal. dia. Badannya Udah gede. gede. Iya, Buset. makanya. Striker lawan back yang Kalau backnya yang kecil lu ya, lempar langsung. jangan gini Bang. Untung lu bukan back ya. Striker kita striker. Kalau striker lawan nanti backnya kecil lawan Lukaku gitu takutnya kalah Iya, terus. Bang Tapi Jai. Bang Jai itu luar biasa. Hebat Bang. Gua juga bangga lah Pas Lukaku loh. bangga banget lah punya pemain Indonesia. Ini nggak pernah kita pikirin sebelumnya, nggak pernah ada kebayang-bayang pemain Indonesia yang main di Liga Italia, main di Liga top Eropa, itu nggak ada kebayangan sama sekali. Teman-teman juga pasti kebayang kan? Orang Indonesia yang ngegolin di Liga Italia tuh. Oh iya, itu juga pertama kali loh. Bang Jai. Dulu ada Kurniawan, tapi Kurniawan main di Sampdoria, tapi itu nggak reguler. Oh iya. Dulu Iya, nggak reguler dia. Oh. Nah sekarang baru nih pertama. Balik lagi teman-teman, jangan bilang Bang Jai itu naturalisasi. Karena apa ya? Dia ada darah keturunan. Orang Jakarta. Orang Jakarta lagi. Iya, Semarang. Orang The Jack dia. The Jack, Semarang, Jakarta. Dia tahu Persija, dia tahu ya. Tahu masih Persija. Katanya kayaknya mau kalau mau Ya, pensiun bentar-bentaran mau pensiun mungkin ke Persija kali ajak ya. kali ya Real Persija ya. Suruh tawuran kali dia. Enggak lah. Enggak ya. Sekarang kan Liga 1 kita juga udah damai. enggak ada lagi masalah kericuhan, keributan. Ya mudah-mudahan terakhir itulah pas waktu kejadian kelam berapa tahun yang lalu, kejadian Arema. Mudah-mudahan itu terakhir lah. Amin. Nah, itu dan apa namanya? Liga kita juga lagi fokus buat berbenah, buat menaiki ranking lagi. Jadi kalau yang gua tahu ya tim apa namanya liga kita ya kalau nggak salah peringkat 6 di ASEAN. Iya, ASEAN itu kan Asia Tenggara. Iya, masih berapa Asia Tenggara berapa negara sih? Hitungannya hitungannya ya berapa negara sih kayak itu, Bang? Iya. Masih hitung, Bang. Masih kalah jauh berarti kualitasnya. Minimal ASEAN itu peringkat 1, peringkat 2 atau 3 lah. 1, 2, 3 karena mungkin Thailand susah emang bagus dari dulu. Dia udah mulai dari kapan. Ada Malaysia, ada dengan JDT juga JDT klubnya kan. Belum Vietnam, belum lain-lain. Ya kita berharap ya liga kita juga bagus. Balik lagi nih ke Jay. Nih bursa transfer menurut lo, bursa transfer Januari ini musim dingin ini, Jesus bakal pindah? Bakal pindah sih, Bang. Di mana? Rumornya, Bang. Rumor kan ini rumor nih. Menurut lo pindah? Kira-kira yang naik? Ya gue sih berharap Bologna ya. Apa di Bologna boleh atau di Torino juga. Torino ya. Bologna sih, Bang. Apa sih? Tapi ya gue nggak tahu ya namanya juga kontraknya dia masih berapa tahun sih, masih lama ya, masih ya kalau nggak salah. Gue juga. Jadi teman-teman yang tahu bisa komen. Jadi harapan kita ya tetap buat menjaga performanya Jay ini, dia harus di top performa, selalu dimainkan. Kalau mudah-mudahan fisiknya bagus terus, nggak ada cedera. Sampai nanti kita di pertandingan selanjutnya melawan Australia, Bahrain dan seterusnya, itu dia menjadi sosok yang paling berpengaruh di lini belakang. Jadi pemain lawan itu susah buat ngebobol pertahanan kita, guys. Iya, betul. Ya harapan kita gitu ya. Jadi Bang Jay itu terus selalu memberikan kontribusi positif gitu. Bisa lah, Bang. Lukaku aja di body sama Bang Jay. Australia ntar yang tinggi itu siapa namanya yang dikunci rambutnya orang Australia yang tinggi, yang raksasa. Gue lupa lagi. Nah, itu kan musuhnya itu saya lupa namanya, gue juga lupa. Australia sekarang udah jadi kayak sepadan. Kita. Dulu mah dulu takut kita. Satu terakhir dulu.
Ini sekarang udah sepadan. Ya mudah-mudahan aja guys ya, mudah-mudahan dengan perkembangan pemain-pemain kita yang di abroad sana, khususnya Jaiza sih kita Bang ngobrol sukses. Ya, dengan adanya performa dia yang bagus ya bisa mengangkat prestasi kita juga. Betul betul. Syukur-syukur kita bisa lolos Piala Dunia gitu kan ya. Harapan kita semua ya teman-teman. Oke. Ada pesan buat JISS yang harapan lo lah buat JISS tuh kira-kira di Ini gue bang pengen ini bang Jai ini ya benar lah konsisten main. Apa namanya tuh dia kan jarang-jarang cedera ya. Iya. Kan SBF itu kan oke lah main perang-perangan lah sama striker lah, main perang-perangan. Kalau bisa bang Jai itu jangan terlalu ini dah, bener-bener over banget dah, maksudnya bener-bener kayak pengen jaga gawang nggak gol, tapi bikin dia cedera gitu. Jangan sampai lah. Kita di Indonesia tuh bang Jai, siapa sih bang yang bisa gantiin bang Jai nanti SPF di Indonesia bang? Ya mudah-mudahan sih kan kita udah ada beberapa lah ya. Tapi kalau buat sosok kapten ya kita juga belum tahu ya. Mungkin kalau yang sekarang ada Jai, mungkin ada Kevin Dix bisa, atau Rizky Ridho juga bisa, mungkin Tom Hai juga bisa, Jordi Amat mungkin juga bisa. Ya tapi kan kita melihat sosok leadernya gitu kan, bisa aja. Oke, jangan ini lah bang Jai ini makanya harus emang harus bisa kapten mulu dia emang. Harus bisa kapten. Ada pengaruhnya ya. Ya kita lihat Asnawi itu yang kapten tuh. Kan pas lawan apa namanya tuh Vietnam apa ya yang dikasih ke Asnawi itu kapten itu yang masih ronde 3 apa yang yang ke Asnawi kan. Nah kaptennya Asnawi itu kan. Pas pelanggaran Marcelino apa ya diselengkat gitu. Asnawi diem doang bang. Nah bang Jai yang nggak pakai badak kapten nih. Bener-bener ada sosok untuk maju dia. Berani dia. Mungkin itu belum ada pakai. Iya. Pas asal masih jadi udah kelihatan kan. Gitulah. Ini pokoknya teman-teman Bang Jai ini kalau diomongin wah banyak nih, kita nggak habis berapa jam buat ngurusin dia doang, buat ngomongin dia doang ya. Gue jujur aja pertama kali akun timnas Indonesia, pemain timnas Indonesia yang gue follow pertama tuh dia. Sebelum ke yang lain-lain itu Kang Jai itu. Momen yang inget gak momen yang itu yang kata tenang, yang kata pada duduk belakang. Oh iya, pertama kali debut yang main tuh. Momen yang itu aja tuh. Kelas banget. Kelas banget. Pemain Eropa emang. Lawan Vietnam waktu itu. Kita mau pemain Eropa udah. Ada kayak gitu. Pertama tuh bang yang keren. tahu itu dari situ bang. Wih keren. Cong kagak mulanya. Udah diem santai nyari kiri kanan. Keren. Yang momen paling pertama tuh bang. Keren itu dia. Kita beruntung lah ada pemain sosok dia. Pokoknya teman-teman support 100% pemain kita, timnas kita, PSSI, pelatih, semua jajaran, semua unsur, supporter juga. Kita nanti tanggal bulan Maret ya kalau kita ada rezeki mampir kita nanti ke GBK. Kita tonton, kita langsung ngeliat nih. Ntar kita streaming ya. Oke. Mudah-mudahan subscriber kita bertambah. Komen. Teman-teman support terus ya. Klik subscribe, komentar, share, like dan seterusnya supaya teman-teman tahu bahwasannya channel ini tuh ada manfaatnya gitu. Kalau nggak ada manfaatnya ya silahkan kritik lah di komentar, kira-kira apa aja masukan buat kita. Saran-saran teman-teman pasti kita lihat, pasti kita baca. Oke, mungkin obrolan kita kali ini cukup sekian ya, karena kalau nggak di stop sampai malam nih. Iya. Mungkin kita bakal lanjut di next video. Mungkin kalau ada isu-isu terbaru JISS atau ada hal-hal baru yang bisa kita bahas di sini, ya kita pasti bakal bikin videonya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. See you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.